Salam sehat buat kita semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Lebih tepatnya pada pertemuan yang ketiga ini, kita sudah mempelajari perintah dasar program Pascal. Nah, jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari algoritma dan flowchart. Jadi, besar harapan kita semoga nanti algoritma dan flowchart itu semakin kita bahas dan ini bisa kita tuangkan ke dalam program. Nah, jadi pada kali ini kita akan membahas perintah dasar, kemudian nanti ada variabel, kemudian nanti ada komentar ya, supaya nanti kita akan bisa ya memahami materi ini dan bagaimana cara menggunakan aplikasinya sekaligus juga menggunakan compile and run ya di dalam pertemuan kali ini. Mari kita simak videonya sama-sama. Nah, di sini di pertemuan yang ketiga ini tentunya kita mengenali ya Pascal itu seperti apa. Nah, kalau kita perhatikan bahwa Pascal merupakan salah satu bahasa pemrograman tingkat tinggi ya. Bahasa pemrograman tingkat tinggi. Jadi sebenarnya ada bahasa tingkat rendah, kemudian ada bahasa pemrograman tingkat menengah ya. Nah, dalam hal ini bahasa pemrograman tingkat tinggi ini menandakan bahwa Pascal banyak menggunakan bahasa manusia dalam penulisan kode program ya. Nah, sementara untuk bahasa tingkat rendah, itu adalah bahasa mesin sebenarnya ya, yang dikelola oleh mesin walaupun yang menciptakan kode programnya adalah manusia. Nah, dalam hal ini ya pemrograman tingkat tinggi ini ya yang akan kita bahas yaitu Pascal, bahwa Pascal yang dibuat sekitar tahun 1970 ya oleh Nicholas Witt dan digunakan untuk pendidikan komputer. Nama Pascal diambil dari seorang ahli matematika yang bernama Blaise Pascal yang menemukan mesin hitung pertama. Nah, jadi makanya kita lihat ya Pascal disinilah sejarahnya. Nah, struktur program Pascal sederhana kalau kita perhatikan pada kotak ini ya, kalian harus ingat bahwa nanti ini strukturnya akan secara terus-menerus kita akan ketikkan ya. Nah, itu selalu menggunakan uses. Nah, ini uses apa? Nah, ini biasanya adalah uses CRT titik koma. Nah, tanda titik koma itu selalu ya diakhiri pada setiap baris. Nah, kemudian ada var. Kalau kita lengkapi dengan menggunakan variabel nantinya akan kita bahas setelah ini. Kemudian ada mulai, begin ya. Kemudian isi dari program kita yaitu your program is here. Kemudian diakhiri dengan kata end ya. Nah, ini adalah tampilan awal. Kalau kita perhatikan di bagian materi kita bahwa ini nanti kalian cara buka aplikasinya ini ya untuk Dev Pascal 192. Ini dia tampilan editor Dev Pascal ya. Nah, kemudian bagaimana cara kita untuk membuat new file code program ya, new file untuk pengetikan kode program nantinya. Jadi ada dua cara sebenarnya. Cara yang pertama bisa kalian tekan nanti semacam tombol ini yang pada tanda merah ini. Nah, ini kalian setiap untuk memulai kode program ya tekan tombol new source file. Kemudian atau dengan cara yang lain atau dengan cara yang kedua, nah kalian cukup ya tekan menu file kemudian pilih new source file. Shortcutnya adalah CTRL+U. Maka nanti tampilan new file code seperti yang ini ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya seperti ini langkahnya. Jadi barangkali nanti dia blank seperti ini kosong setiap kali kalian membuka aplikasi Dev Pascal. Nah, jadi caranya tadi bisa kalian lakukan dari file, new source file. Nah, ini dia. Kalau kalian mau memperbesar tampilan ini cukup ya di double klik saja pada bagian judulnya ini. Judul untitled di sini cukup di double klik. Pak, ini tulisannya terlalu kecil. Nah, jadi kalau tulisannya terlalu kecil, kalian bisa lakukan dari pengaturan dari mana? Nah, ini nanti ada di pengaturan option, kemudian ada environment option. Nah, setelah itu nanti perhatikan di bagian tab editor. Nah, di sini size-nya coba dinaikkan saja ya di bagian editor font and size. Nah, ini bisa kalian naikkan. Contohnya 20. Kalian okekan. Nah, ini udah cukup besar lah ya. Nah, ini contoh awal nantinya yang kalian bisa ketahui. Nah, jadi kita lanjut untuk bagian materi ini. Berarti ini sudah clear. Maka lanjutan ini nanti adalah kita akan mengenal variabel. Nah, variabel adalah diumpamakan sebagai tempat untuk menyimpan nilai. Variabel juga dikatakan sebagai nama pengenal yang mempunyai nilai dinamis, berarti berubah-ubah.
Nah, arti kata dinamis bahwa nilai variabel tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan dalam program. Nah, ini bisa kalian lihat bentuk penulisan kode programnya ya, beserta contohnya ya. Nah, itu dia tentang variabel. Sementara dalam penulisan variabel, nah itu harus perlu diperhatikan hal-hal yang berikut ini. Jadi nama variabel itu tidak boleh ya mengandung spasi ya ataupun karakter khusus seperti yang ada di depan ini. Nah, kita akan coba ketikkan saja uses crt. Nah, inilah yang perlu kalian tambahkan. Kemudian kalau kalian gunakan di sini variabel, nah ini variabelnya apa? Contohnya variabel nama. Nah, itu boleh ya. Nah, itu dia contoh. Dalam hal ini kita kosongi saja dulu untuk variabel ya. Nah, kemudian nanti di sini ya, kalian nanti bisa mengetikkan suatu perintah-perintah program. Nah, contohnya saja kalian bisa mengetikkan di sini adalah write. Misalnya petik hello. Nah, ini dia titik koma. Nah, jadi ini nanti kalian bisa memberikan suatu komentar. Oh, ini apa lagi nih Pak, kode program yang ini saya nggak ngerti. Nah, kalau kalian mau memberikan catatan seperti hal komentar tadi, gunakanlah contohnya tanda backslash 2 kali. Nah, itu kalian buat nanti perintahnya adalah fungsi write adalah apa? Menulis atau menampilkan menulis atau menampilkan. Nah, ini dia kita akan menampilkan hello. Nah, ini dia dalam bentuk satu baris. Nah, ini dia. Nah, jadi kalau kalian lihat bagaimana Pak cara mengujinya supaya kita bisa lihat tampilan kata hello itu. Nah, jadi contohnya kalau begini saja, nah ini akan sulit kita perhatikan untuk menampilkannya. Nah, jadi kalian nanti bisa tekan yang namanya compile and run project. Compile and run project untuk melihat hasil. Nah, contohnya saya saja Bapak tekan ini compile and run project, nanti akan terlihat ini penyimpanannya kemana kita buat. Nah, contoh kalian ingin membuat satu directory khusus, kita katakan saja kalian menyimpannya barangkali di dokumen, kita katakan. Nah, jadi nanti kalian buat saja dulu satu folder khusus ya, satu folder khusus. Nah, contohnya kalian buatlah di sini hasil program Pascal. Nah, jadi nanti setiap kali kalian buka folder ini, maka nanti keseluruhan setiap compile and run, nah ini akan menghasilkan ya program nanti di sini. Contoh file name-nya kita buat aja pertemuan 3 ya, pertemuan 3. Kalian tekan save. Nah, ingat ya, save as type-nya di sini standarnya adalah PAS, yang artinya Pascal ya. Nah, kalian tekan save. Nah, itu nanti waktu kalian lihat ya, nah itu hanya sekejap saja ya kalau kalian lihat ini. Nah, hanya sekejap saja tampilnya ya kan. Nah, itu bisa kenapa? Karena di sini di dalam program, ketika kita menjalankan program memang hasilnya benar. Nah, tapi bila mana saja ya, Pak, bagaimana supaya itu bisa kita lihat tampil hello-nya tadi? Kalau sekejap saja ya kurang enak kelihatan gitu ya Pak ya, kurang bisa jelas gitu. Nah, ini bisa kalian tambahkan nanti sebuah perintah namanya adalah read key ya, read key. Nah, read key ini fungsinya apa? Nah, ini bisa kalian tambahkan komentar di atasnya. Contohnya ini adalah menahan tampilan layar ya, menahan tampilan layar. Nah, sebagai contoh gini, Bapak tekan kembali yang ini compile and run project, atau di bagian dari execute. Nah, itu ada compile and run. Jadi kalian bisa tekan. Nah, maka nanti akan terlihat layar hitam yang tadinya muncul sekejap. Nah, ini sudah tertahan dia. Tertahan. Nah, itulah fungsi dari read key tadi. Maka sebuah kata hello, nah itu sudah muncul di layar hitam kita. Nah, ini bisa kalian close. Nah, ini juga continue. Nah, itulah ya supaya bisa kalian tahu tadi beberapa fungsi yang kita pelajari hari ini, mulai dari struktur dasarnya ya, variabel. Nah, variabel nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya.
Nah, di sini nanti ada komentar yang sudah kita buatkan, ya. Nah, ada satu lagi yang perlu kalian ketahui di dalam program ini, ya, supaya nanti kalian bisa, ya, mengetahui di mana letak programnya tadi. Contohnya, kalau kalian perhatikan tadi di bagian, ya, dokumen, pastinya di PC di bagian dokumen. Nah, ini ada hasil program Pascal. Nah, itu akan terlihat nanti ada 3 file yang sudah menjadi output. Nah, kalau kalian lihat di sini ada pertemuan pertemuan 3, pertemuan 3 pas, ya. Nah, ini artinya adalah hasil yang sudah menjadi output. Contohnya saja Bapak buka di pertemuan 3 yang berbentuk application. Nah, ini dia hasil programnya. Nah, sementara yang ini pertemuan 3 titik pas, nah ini adalah kodenya. Nanti kalau kalian klik kanan, nah ini bisa aja open with menggunakan, ya, notepad contohnya. Nah, ini dia. Nanti akan terlihat, ya, perintah ataupun kode-kode yang sudah kalian ketikkan, ya. Nah, ini contohnya. Sama ya. Nah, itulah supaya kalian bisa ketahui tadinya kita menggunakan editor Dev Pascal ini tujuannya supaya bisa compile dan menghasilkan program. Itu tujuannya. Nah, barangkali nanti anak didik kami supaya bisa memahami konsep yang ini, ya. Nah, Pak, bagaimana jika terjadi kesalahan dalam penulisan program? Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Nah, seperti di dalam algoritma dan flowchart, tujuannya adalah di dalam program juga bagaimana cara kita menyelesaikan suatu masalah berdasarkan konsep yang sistematis. Nah, ini kan sudah sistematis kan? Kalau dari alur programnya dari atas dia membaca secara sistematis ke bawah. Nah, jadi bagaimana kalau seandainya terjadi kesalahan? Barangkali begini, Bapak lupa untuk membuat petik tunggal satu lagi sehingga waktu dilihat dari program ini pasti terjadi suatu kesalahan. Contoh kita bisa buktikan. Nah, dari execute, nah itu bisa kalian lakukan compile and run. Nah, ini nggak akan bisa menampilkan layar hitam. Nah, yang artinya di sini waktu kalian perhatikan continue, kalian tekan continue, maka ada pesan error di bawahnya. Pesan error tertulis yaitu fatal string exit line. Jadi kalau kalian double klik maka diarahkan ke, ya, bagian yang error. Oh, rupanya di sini ada yang kurang. Apa ya? Nah, kalian cek. Dari fungsi write itu adalah dia menulis menampilkan perintah satu baris. Sementara di sini loh kok ada yang kurang. Apa yang kurang? Oh, petik tunggalnya. Begitu cara konsepnya. Atau sebaliknya titik komanya ini Bapak hapus. Ya, seharusnya ada. Nah, jadi Bapak execute kemudian compile and run lagi. Tentu salah. Nah, jadi kalian cek lagi di bagian bawah, kalian bisa double klik, maka nanti akan diarahkan pada baris yang lain. Nah, jadi jangan terpaku pada baris itu saja. Ya, selama di sini salah, biasanya kesalahan itu antara di baris bawahnya atau baris di atasnya. Konsepnya seperti itu. Oh, rupanya di baris ini gak ada yang salah. Oh, berarti di atasnya. Kira-kira begitu. Ya, supaya nanti anak-anak di kami bisa mengetahui konsep cara penulisan program. Nah, kita coba compile and run kembali. Nah, sudah benar ya. Nah, sekarang Pak, bagaimana supaya kalian bisa menampilkan perintah itu lebih dari satu baris? Menampilkan tulisan statement perintah dari beberapa baris. Nah, itu nanti kalian cukup tambahkan yaitu write ln. Write ln. Misalnya, hello Pascal programming. Nah, ini. Nanti kalian tambahkan coba yang ini. Kemudian, ya, kalian coba jalankan. Nah, ketika menjalankan, ln ini diambil dari kata fungsi write new line, ya, write new line. Jadi waktu Bapak jalankan, nah ini nanti perintahnya terlihat seperti ini. Dia akan melanjutkan bahasa tersebut menjadi satu baris. Nah, jadi penulisan write ln ini wajib ditambahkan, ya, pada baris di atasnya juga. Contoh write ln seperti ini. Jadi supaya nanti, ya, hasilnya menjadi dua baris. Nah, tapi kalau konsepnya seperti ini, Bapak hapus ln-nya, maka konsepnya adalah menulis atau menampilkan satu baris. Nah, itulah fungsinya ini, ya. Oke, supaya nanti anak didik kami bisa melihat. Nah, ini dia tampilannya, kalian lihat menjadi dua baris. Nah, itu konsep hanya sebatas menampilkan tulisan saja dulu di pertemuan hari ini supaya kalian bisa mengetahui konsep bagaimana, ya. Atau sebaliknya jika penulisan yang lain seperti yang kalian lakukan begini juga boleh. Contoh, Bapak pisahi.
Nah, jadi kalian bisa kasih komentar pada bagian yang ini. Nah, ini dia adalah menulis atau menampilkan baris selanjutnya. Ya, menulis menampilkan pada baris selanjutnya. Nah, jadi sama saja. Contoh, Bapak compile and run atau Ctrl F10 sama ya. Nah, itu konsep yang perlu kalian ketahui. Jadi hari ini supaya kalian bisa ketahui cara penyimpanannya, nanti juga kalian bisa lakukan dari file ya, karena di sini dia adalah harus sering-sering kalian save, kemudian tekan save unit atau Ctrl S ya. Nah, save unit. Nah, itu saja dulu pertemuan kita hari ini supaya kalian bisa ketahui untuk versi PC ataupun versi laptop yang akan kalian praktekkan nantinya, supaya nanti anak didik kami bisa ya menguasai materi hari ini ya. Oke, baik, untuk versi Android-nya nanti kalian bisa cek sendiri ya di Play Store ya. Nah, nanti bisa ditelusuri jenis aplikasi di sini ya. Nama aplikasi yang kita gunakan sebagai editor Pascal ya untuk versi Android, silahkan kalian ketikkan nanti Pascal NID. Nah, jadi kalau sudah diketikkan seperti ini ya, nanti jenis aplikasinya seperti yang kalian lihat di layar ini, kalian bisa tekan install. Nanti intinya adalah bagaimana ya untuk aplikasi desktop ya, demikian juga aplikasi Android. Nah, itu bisa sejalan ya untuk pembelajaran kita ya. Nah, jadi intinya di sini bagi anak-anak yang terkendala dalam hal pengetikan di komputernya ataupun laptopnya, bisa menggunakan aplikasi alternatif ya untuk Android. Nah, jadi di sini kita bisa buka kalau sudah selesai ya, kita bisa buka ya. Nanti pastinya di sini kalau ada izinkan Pascal NID untuk mengakses ya foto media perangkat, ya silakan ya diizinkan supaya nanti kalian bisa ya untuk melanjutkan ya bagian ini ya. Nah, ini adalah editornya. Jadi nanti tahap awal ya, kalau tampilan seperti ini kalian bisa X dulu ya. Ya. Nah, artinya di sini kita akan memulai ya file baru. Nah, jadi di sini untuk memulai file baru kalian bisa lakukan pada option ini ya. Ini sangat banyak pilihan-pilihannya. Artinya di sini adalah banyak yang sudah diketikkan sebelumnya ya. Nah, nanti kalian bisa tekan plus ya. Kemudian tekan file baru ya. Nah, nanti di sini bisa ketikkan nama filenya apa gitu ya. Nah, jadi contohnya kalau kita mau ngetikkan di sini barangkali namanya contohnya pertemuan 3. Nah, ini bisa kita oke kan. Oh, ini nggak bisa pakai spasi ternyata. Jadi kita bisa berikan misalnya underscore begini, boleh ya. Atau digabungi juga boleh ya. Nah, ini contohnya nama file barunya. Oke. Nah, jadi artinya ini adalah program pertemuan 3 ya. Nah, jadi dalam hal ini yang perlu kita pahami nantinya adalah seperti halnya tadi kalau di versi desktop untuk Dev Pascal, maka kali ini bagaimana cara kita untuk mencetak ya tampilan sesuatu yang ada di layar kita ya ketika kita jalankan nantinya. Nah, maka perintahnya adalah menggunakan write. Contohnya saja pada bagian ini kita ketikkan write sebuah kata yaitu hello. Nah, contohnya begini ya. Nah, setelah itu nanti hasilnya kita bisa jalankan. Nah, jadi barangkali kalau ini kita mau jalankan untuk versi Androidnya bagaimana? Nah, itu nanti ada perintah run, seperti yang kalian lihat itu ada canda centang, ini adalah compile ya. Compile berhasil berarti tidak ada yang error. Nah, tapi kalau kita run, kita tekan simbol tombol play, maka ini artinya kita bisa run ya. Nah, kalau seperti ini tampilannya, berarti kita bisa change nanti keyboardnya ya. Artinya dalam hal ini kita abaikan saja dulu ya. Nah, ini tampilannya ada sebuah kata hello seperti ini ya. Nah, Pak, ini bagaimana ya? Bisa nggak kita bersihkan ya layar yang di atas supaya nanti layarnya sama seperti yang ada di versi desktop ya. Nah, ini kalau kita mau lanjut ini berarti kita tekan back dulu ya. Nah, ini bisa caranya nanti kita bisa kasih solusi. Kita tekan CLR SCR ya. Nah, ini perintah adalah untuk membersihkan
tampilan layar. Coba kita jalankan kembali. Nah, seperti ini dia. Oke ya. Nah, jadi tidak ada tampilan lagi semacam kode seperti yang tadi kalian lihat ya. Nah, inilah fungsinya di mana tadi write itu adalah sebagaimana di sini kita kasih komentar dulu ya. Di mana fungsinya adalah apa? Yaitu menulis atau menampilkan. Satu baris. Ya. Nah, ini menampilkan apa? Misalnya statement gitu ya. Nah, ini dia statementnya tadi yaitu sebuah kata hello. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, sementara kalau kita bedakan tadi misalnya ini ada lagi baris yang lain. Nah, itu bisa nanti kita bandingkan lagi yaitu sebuah perintah yang namanya adalah write line. Nah, kalau tampilan option seperti ini bisa diketik begini ya atau ditekan ya. Nah, jadi kalau begini saja nantinya artinya kita akan membuat seperti baris baru ya, write ln. Berarti diambil dari kata write new line. Nah, nanti perhatikan kursornya, pastinya nanti kursor itu tidak berada pada baris yang sama, tapi melainkan kursornya itu sudah berada di baris yang kedua. Hanya saja belum ada yang kita ketikkan ya. Nah, jadi contohnya bagaimana? Contohnya nanti kita bisa gunakan misalnya write ln lagi ya, write new line artinya. Nah, contohnya di sini bisa kita ketikkan yaitu Pascal Programming. Nah, seperti ini. Nah, sehingga nanti waktu kita jalankan, ya, sehingga nanti ini akan berada pada baris yang kedua. Nah, seperti ini dia. Hello, Pascal Programming, ya. Nah, jadi kalau kita mau menjadi beberapa baris, ya, nah itu kita sisipkan lagi. Misalnya kalau kita mau tambahkan di sini write ln lagi, ya nggak masalah. Cuman intinya dia akan menjadi pada baris yang berikutnya. Artinya ada kelang ya antara hello dan Pascal Programming. Ada kelang dia. Nah, seperti itulah fungsi antara write dan write-ln. Sebagaimana di sini ya, write-ln ini tadi fungsinya kita akan berikan komentar yaitu menulis atau menampilkan. Nah, ini kita kopikan aja. Contohnya ini disalin. Kemudian di sini kita tempel. Tapi di sini adalah pada baris selanjutnya. Nah, inilah pengertiannya. Jadi seperti enter new line ya. Nah, ini dia new line. Itu perbedaan antara write dan write ln ya. Nah, sementara read line ini sama halnya seperti menahan tampilan layar ya, ataupun read key di dalam bahasanya. Ini sebenarnya boleh aja kita ganti. Oke ya. Nah, dalam hal ini inilah sebagai pertemuan awal sebagaimana nanti kalian bisa memahami konsep dasarnya di mana kode dasarnya kita sudah pelajari di Android ini. Semoga nanti kalian bisa ya mengetikkannya tanpa ada kesalahan. Oke ya. Nah, inilah pertemuan awal kita sebagaimana kita sudah mempelajari ya Pascal Programming untuk versi Android. Oke ya. Baiklah, demikianlah materi kita pada pertemuan hari ini. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari topik memahami tipe data dalam bahasa Pascal. Jadi anak didik kami jangan lupa tetap belajar dan jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih.